berserakan di lingkungan setempat merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Masalah ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Masalah sampah berserakan juga merupakan isu yang semakin mendesak di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang terus meningkat, volume sampah yang dihasilkan juga mengalami lonjakan signifikan. Hal ini tidak hanya menciptakan masalah estetika, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya kolaboratif dari berbagai pihak, terutama masyarakat, untuk mengatasi masalah ini. Dampak negatif dari sampah berserakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah sampah berserakan di lingkungan setempat. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Sampah berserakan juga dapat berdampak negatif pada lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam pengelolaan sampah. Kesadaran dan partisipasi aktif dari individu dan kelompok dalam komunitas dapat menjadi kunci untuk mengukur jumlah sampah yang berserakan. Melalui program-program edukasi dan kampanye lingkungan, masyarakat dapat diajak untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik, seperti pemilahan sampah, daur ulang, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Banyak komunitas di Indonesia yang telah mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah sampah. Misalnya, beberapa desa telah membentuk kelompok pengelolaan sampah yang bertugas untuk mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah. Inisiatif ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat dalam proses ini, rasa kepemilikan terhadap lingkungan pun semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang efektif juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah di lingkungan setempat. Meskipun banyak inisiatif positif, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengelolaan sampah. Kurangnya kesadaran infrastruktur yang tidak memadai, minimnya dukungan dari pemerintah menjadi beberapa faktor yang menghambat upaya ini. Oleh karena itu, pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program-program yang ada agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Rumusan masalah: bagaimana sih peran masyarakat dalam mengatasi masalah sampah berserakan di lingkungan setempat? Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan setempat melalui pengelolaan sampah yang efektif? Bagaimana partisipasi masyarakat dan pengelolaan sampah yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan setempat? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi masalah sampah berserakan di lingkungan setempat, mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan setempat melalui pengelolaan sampah yang efektif, dapat mengetahui apa saja partisipasi masyarakat dan pengelolaan sampah yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan setempat. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan tentang pentingnya peran kerjasama antar masyarakat dan pemerintah setempat untuk menanggulangi dalam penghilangan dampak dari penimbunan sampah, yaitu banjir, serta penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh banjir, entah itu diare, nyamuk malaria atau Aedes aegypti, rickettsia atau tipes. Manfaat praktis yaitu memberikan gambaran contoh nyata bagi masyarakat berupa penyuluhan atau sosialisasi untuk mengatasi penanggulangan banjir, yaitu edukasi, pembuangan sampah, dan gotong royong
Upaya dapat menghilangkan penyebaran penyakit dan penelitian ini juga diharapkan bisa membantu dalam memberikan pemahaman tentang bahaya tentang sampah yang menumpuk sehingga menyebabkan banjir dan penyakit. Landasan teori penelitian partisipasi masyarakat, partisipasi vertikal dan horizontal. Menurut Effendi, menjelaskan dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi vertikal melibatkan masyarakat dalam program yang sudah dibuat oleh pihak lain dengan masyarakat berbagai dalam posisi bawahan, dan partisipasi horizontal melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembalian keputusan yang setara. Teori pengelolaan sampah menurut Waste Management 2021, pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Metode penelitian ini yang digunakan dalam jurnal ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan setempat dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang persepsi dan pengalaman masyarakat dalam mengelola sampah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat setempat memiliki harapan yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang efektif. Masyarakat setempat juga memiliki keinginan untuk partisipasi dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Berikut dokumentasinya. Menurut Saudara Yani selaku salah satu warga di RT 29 bahwa perlunya kesadaran di masyarakat agar tidak membuat sampah menumpuk. Kalau cuma satu atau dua warga saja yang tertib, sama saja bohong. Sekian, terima kasih. 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, peran masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah sampah berserakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan setempat. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera. Sarannya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua, mengembangkan program edukasi lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar stakeholder. Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat perlu meningkatkan kerjasama dalam mengatasi sampah. Yang keempat, mengembangkan teknologi lingkungan. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, yaitu pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sekian pemaparan saya tentang jurnal ini. Sampai jumpa.